Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @payung_h11101101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Unagi Baraju. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah ini berasal dari seorang narasumber yang bernama Rifki. Oh ya, ini hanya nama samaran dan semua nama yang ada di sini udah disamarkan dengan payung hitam karena permintaan dari narasumbernya. Jadi kalau ada nama yang sama itu cuma kebetulan aja ya. Nah, kisah ini dari sudut pandang Rifki, yang mana dia menceritakan kisah yang dialami bapaknya yang bernama Pak Hanbi yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Jadi saat itu Pak Hanbi ini tinggal di Jakarta dengan istri dan 3 anaknya. Salah satunya si Rifki ini. Dan sebelum aku ceritakan kejadiannya, aku ceritakan dulu latar belakang keluarganya supaya kalian bisa paham dengan alur ceritanya. Mulanya Pak Hanbi masih muda sebelum Pak Hanbi ini berkeluarga. Dia tinggal dengan orang tua angkatnya di sebuah perkampungan yang jaraknya 6 jam perjalanan dari Jakarta. Pak Hanbi tinggal dengan orang tua angkat karena memang kedua orang tua kandungnya sudah meninggal sejak Pak Hanbi masih kecil. Maka dari itu dia diangkat jadi anak dengan salah satu keluarga. Itu keluarganya Mbak Raju. Mbak Raju sebagai bapak angkatnya Pak Hanbi emang sayang sekali dengan Pak Hanbi yang benar-benar dianggap kayak anak kandung. Sampai di sekolahin juga. Pokoknya Mbak Raju tidak membedakan Pak Hanbi dengan anak kandungnya sendiri. Tapi sayangnya istri Mbak Raju yaitu Eyang Sumi sebaliknya nggak pernah suka dengan Pak Hanbi. Bukan cuma Eyang Sumi, tapi ada beberapa keluarganya yang juga nggak suka dengan Pak Hanbi. Itu karena ada masalah keluarga yang katanya nggak bisa diceritakan. Karena itu dia merasa nggak diterima dan sering nggak dihargai. Malah gara-gara hadirnya Pak Hanbi ini, Mbah Raju dan Eyang Sumi sering banget bertengkar. Akhirnya saat Pak Hanbi berusia 19 tahun, di sekitar tahun 90, dia mutusin pergi ninggalin keluarga angkatnya di desa. Pergi merantau hidup sebatang kara dan berakhir dia stay dan berkeluarga di Jakarta. Sejak itu sampai di tahun 2010 atau kurang lebih sekitar 20 tahun, Pak Hanbi ini benar-benar udah nggak dengar kabar keluarga angkatnya lagi. Bukan karena lupa, tapi Pak Hanbi selalu takut atau segan ngabarin keluarga angkatnya karena dia ingat bagaimana mereka memperlakukan Pak Hanbi. Jadi di tahun 2010 itu, Pak Hanbi ini mulai sering kepikiran dengan Mbak Raju karena beberapa kali dia dimimpiin Mbak Raju. Dia nggak bisa ingat gimana mimpinya, tapi yang dia ingat muka Mbak Raju yang jelas banget. Karena mimpi itu, Pak Hanbi ini merasa kayak dipanggil. Dan karena itu Pak Hanbi ini selalu kepikiran, yang akhirnya Pak Hanbi memberanikan diri jenguk keluarga angkatnya di desa dengan istrinya, berharap kedatangan mereka bisa diterima. Pak Hanbi mengambil cuti dari pekerjaannya selama seminggu, yang dia pikir masalah akan beres di waktu yang tepat. Lagi pula, cuti seminggu sudah tergolong lama menurut Pak Hanbi. Dalam perjalanan ke desa itu, ada kejadian aneh, yang mana terjadi di tempat ramai loh. Yang pasti, ini ada hubungannya dengan Mbak Raju. Sepanjang perjalanan, Pak Hanbi ini beberapa kali kayak ngelihat Mbak Raju. Yang pertama saat mereka ngisi bahan bakar di pom bensin. Pak Hanbi ini ngelihat dari kejauhan, ada bapak-bapak yang lumayan tua, tapi belum setua kakek-kakek, yang pakai baju garis-garis
mirip sekali dengan Mbak Raju. Tapi di sini Pak Hanbi nggak begitu yakin dan nggak ngomong juga ke istrinya atas keresahan dia. Tapi kedua kalinya saat mereka berhenti makan di perjalanan atau di rest area yang masih beberapa jam lagi nyampe desanya, Pak Hanbi ini ngelihat lagi bapak-bapak yang dia lihat di pom bensin, pakai baju garis-garis mirip banget dengan Mbak Raju. Barulah Pak Hanbi ini ngomong ke istrinya, bapak-bapak itu kok mirip banget dengan Mbak Raju. Tapi saat itu istrinya nggak terlalu panik karena belum pernah sekalipun ngelihat Mbak Raju. Jadi dia nggak tahu perawakannya. Lalu mereka pun lanjut perjalanan lagi. Di perjalanan, Pak Hanbi ini kepikiran aneh. Bapak-bapak yang dia lihat di pom bensin dan di rumah makan itu mirip banget dengan Mbak Raju. Apalagi bajunya juga sekilas kayak sama, pakai baju garis-garis. Tapi di sini Pak Hanbi ini mikirnya, mungkin kebetulan, atau mungkin itu karena dia terlalu kangen dengan Mbak Raju. Waktu nyampe di desanya, yang itu sudah selesai maghrib. Tapi mereka ini gak langsung ke rumah karena belum sholat maghrib. Mereka ini niatnya sholat maghrib dulu di musola yang ada di perbatasan desanya. Biasanya disebut musola ujung, yang mana pas mereka sholat di musola udah sepi orang-orang karena udah selesai sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, di situ Pak Hanbi ini ketemu lagi dengan Mbak Raju yang saat itu Mbak Raju sedang mau masuk ke masjid. Jadi berpapasan dengan Pak Hanbi yang mau keluar masjid. Lagi-lagi dengan baju yang sama dilihat dari awal Pak Hamdi lihat di pom bensin dan rest area. Di situ mereka kaget, tapi senang juga. Langsung nyalamin Mbak Raju dan disambut pula. Lalu Mbak Raju pun nyuruh langsung ke rumah saja. Ibumu ada di rumah, Bapak sholat dulu di sini nak. Di sana ada neneng dan suaminya, kata Mbak Raju dengan senyum kepada Pak Hanbi dan keluarganya. Iya Pak, kami juga sudah lelah di perjalanan nih. Kami duluan ya Pak, balas Pak Hanbi. Mereka pun pamit langsung ke rumah. Di sini sebenarnya selain senang, Pak Hanbi ngerasa aneh dan kayak ada sesuatu yang janggal, tapi nggak tahu apa. Tapi yang dipikirkan dengan Pak Hamdi saat itu, si Mbah masih kelihatan muda, masih kelihatan kayak terakhir dia lihat di tahun 90. Mukanya itu nggak menua dan fisiknya yang masih gagah. Lalu saat mereka sampai di rumah, syukurnya semua keluarga sudah menerima. Mereka pun disambut dengan keluarga Mbak Raju yang saat itu ada di rumah. Di situ ada adik angkatnya Pak Hanbi, salah satunya yang kita fokuskan di sini, yang bernama Neneng. Sebetulnya ada beberapa adik angkatnya Pak Hanbi lagi, tapi mereka ada di lain desa, tapi masih di kota yang sama. Saat itu Neneng ini udah berkeluarga. Dia juga tinggal di rumah itu dengan suami dan keempat anaknya. Mereka salam-salaman pastinya, dan terjadi sangat dramatis lah. Ya karena udah 20 tahun gak ketemukan. Lalu Neneng pun ngajak mereka ngelihat Eyang Sumi, yang saat itu Eyang Sumi sedang terbaring di kamarnya. Jadi karena Eyang udah tua banget, umurnya sekitar 70-an. Jadi Eyang Sumi udah sulit banget jalan. Dia cuma ngabisin waktu lebih banyak berbaring. Cuma sesekali jalan, yang itu pun harus dibantu atau pakai tongkat. Eyang Sumi saat itu udah kesulitan dengar dan berbicara. Jadi dia kalau ngomong, suaranya udah gak jelas lagi. Di situ Pak Hanbi pun langsung salamin Eyang Sumi. Di situ Eyang cuma ngelihat Pak Hanbi, gak ngomong apapun. Tapi syukurnya Eyang senyum ngelihat Pak Hanbi. Di sini mereka nggak tahu ya, apa karena Eyang udah nggak benci lagi dengan Pak Hanbi, atau mungkin karena Eyang pikun. Jadi dia bisa jadi ngelihat Pak Hanbi sebagai orang baru. Biarpun Neneng udah berusaha ngejelasin dengan Eyang dengan suara yang agak keras dan dipadukan dengan semacam bahasa tubuh, tapi tetap saja respon Eyang Sumi hanya tersenyum. Setelah itu Neneng pun langsung suguhin Pak Hanbi dengan istrinya dan anaknya makan malam. Saat sedang mau makan, di sini Pak Hanbi nanya soal Mbak Raju. Bapak masih lama pulangnya ndak? Tadi di musola ujung ketemu bapak, katanya mau sholat dulu.
Neneng dengar itu kaget dan langsung ngerasa lesu. Akhirnya Neneng setelah tertegun beberapa saat, dia buka suara. "Bapak sudah ndak ada bang, sudah meninggal, sudah dari tahun 92. Setelah kamu ninggalin rumah, bapak meninggal karena sakit." Jelas Neneng dengan agak berkaca-kaca. Pak Hanbi dan istrinya pun langsung kaget. Ngerasa kayak gak mungkin, karena di musola itu dia benar-benar lihat Mbak Raju dengan matanya sendiri. Bahkan sempat nyalamin Mbak Raju juga. Gak mungkin selama ini Pak Hanbi mengigau atau berhalusinasi. Terasa nyata semuanya. Lalu Neneng menjelaskan lagi kalau ada sesuatu yang aneh dengan Mbak Raju. Karena beberapa tahun terakhir mereka juga sering melihat sosok Mbak Raju yang pasti mereka gak tahu itu Mbak emang Mbak Raju atau sosok jin yang menyerupai Mbak Raju. Kadang mereka ngelihat itu di rumah atau di musola. Kadang mereka cuma dengar suara Mbak Raju. Itu udah sering terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Yang mereka juga gak tahu maksudnya apa. Apa karena Mbak gak tenang di alamnya atau gimana. Yang anehnya lagi, di waktu bersamaan juga, sejak mereka mulai sering melihat sosok Mbak Raju, Eyang Sumi juga mendadak ngerasa tubuhnya berat, makin sulit bicara dan jalan. Dan itulah kenapa Eyang Sumi cuma bisa berbaring, cuma sesekali aja jalan. Itu pun kalau jalan cuma ke kamar mandi saja. Padahal sebelumnya Eyang Sumi masih sering kesana kemari, bahkan masih suka masak dan belanja. Semua terjadi begitu mendadak tentang sakitnya Eyang Sumi tanpa gejala sebelumnya. Di sini Pak Hamdi betul-betul gak menyangka dengan kenyataan yang terjadi. Tubuh Pak Hamdi menegang di meja makan dengan 1000 pertanyaan. Akhirnya Pak Hamdi nanya lagi. "Apa yang terjadi dengan bapak sama ibu? Kok bisa kayak gitu, Neng?" tanya Pak Hamdi. Akhirnya Neneng pun ceritain dari awal mulanya. Awal mulanya sekitar 2 tahun yang lalu, Eyang Sumi yang keadaannya masih normal. Tiba-tiba tengah malam sering banget ngomong sendiri. Mereka yang ada di rumah itu awalnya sempat mikir, mungkin Eyang Sumi ngelintur kali. Tapi karena sudah terlalu sering dan percakapannya pun aneh, seolah-olah Eyang sedang ngomong dengan Mbak Raju. Akhirnya mereka memberanikan tanya langsung ke Eyang Sumi. "Ibu, sudah malam ngomong dengan siapa?" kata Neneng saat dulu awal dengar nenek bicara sendiri. Eyang Sumi dengan santainya cuma jawab, "Oh, bapakmu semalam datang nanyain tikar." Eyang jawab benar-benar santai, tanpa sedih, tanpa takut sama sekali. Yang seolah Mbak Raju itu masih hidup. Besoknya kejadian lagi. Eyang Sumi ngomong tengah malam lagi. Paginya ditanyain lagi, semua jawabannya pokoknya itu. Selalu random, tapi tetap, dan selalu dia berkomunikasi dengan Mbak Raju. Dari situ juga dimulai Eyang Sumi mengeluh kakinya sakit, badannya sakit, dan secara perlahan dan dalam waktu singkat, Eyang kesulitan bicara. Jadi tahapnya adalah Eyang Sumi sulit berbicara, lalu kemudian Eyang sulit mendengar, disusul sulit berjalan. Akhirnya Eyang cuma bisa berbaring saja di kamar. Awalnya mereka ngira mungkin karena faktor usia Eyang yang emang sudah tergolong tua, mungkin karena itu. Ya udah, mereka pun, Neneng dan adik-adiknya, akhirnya merawat Eyang. Tapi setiap malam, Eyang masih terus ngomong sendiri di kamarnya. Awalnya mereka semua nganggap mungkin karena udah tua, itu halusinasi Eyang aja ketemu Mbak Raju. Dan akhirnya orang-orang di rumah itu jadi terbiasa. Sejak dari sini, mereka itu mulai sering lihat sosok Mbak Raju yang emang benar-benar jelas mereka lihat. Sama kayak Pak Hanbi ngelihat sosok Mbak Raju. Nah, yang pertama ngelihat Neneng. Jadi ceritanya saat itu, si Neneng ini mau masak untuk makan malam. Nah, di dapurnya dia ada jendela kaca di samping. Dari jendela itu atau di balik dinding dapurnya, itu beberapa kali kedengaran suara langkah kaki. Dan terlihat dari jendela kayak ada orang yang lewat. Awalnya Neneng ngira itu suaminya. Tapi aneh, yang lewat itu jalan bolak-balik. Karena penasaran, begitu kedengaran suara langkah kakinya,
Neneng ini langsung segera ngelihat ke jendela. Dan di situ dia ngelihat sekilas dari jendela dapurnya, yang lewat itu Mbak Raju. Di sini dia masih mikir apa dia salah lihat. Akhirnya dia cek, tapi di situ nggak ada siapa-siapa. Yang anehnya, kalaupun itu orang lain, harusnya masih kelihatan. Tapi ini benar-benar nggak kelihatan lagi. Sambil kebingungan, Neneng ini pun lanjutin masaknya. Malamnya dia cerita soal ini ke suami dan adiknya yang juga sedang berkunjung di rumah itu. Semua responnya, paling salah lihat. Tapi besoknya, suaminya Neneng ini ngelihat juga. Tapi di musola ujung, musola tempat Pak Hanbi ngelihat Mbak Raju juga. Jadi ceritanya, pas keluar dari musola saat selesai sholat, jemaahnya masih lumayan ramai, yang mana warga desa situ juga. Jadi dari keramaian itu, suaminya ngelihat di situ ada Mbak Raju. Di sini suaminya Neneng ngelihat, itu betul-betul jelas banget, sampai dia betul-betul yakin lah, nggak salah lihat. Jadi dia langsung mau nyamperin. Tapi karena keadaannya ramai, di situ Mbak Raju nggak kelihatan lagi, seperti lenyap di kerumunan. Di sini suaminya Neneng sampai merinding dan dia langsung buru-buru pulang, menceritakan kejadian ini pada Neneng. Sejak saat itu juga, suaminya baru percaya dengan apa yang dilihat dengan Neneng. Dan sejak kejadian ini, mereka udah sering banget ngelihat Mbak Raju, entah itu di rumah atau di musola. Pokoknya Mbak Raju mulai sering seolah menunjukkan wujudnya ke mereka semua, keluarganya, yang seolah semacam adanya pertanda. Tapi mereka nggak tahu pertanda apa. Mereka sempat juga konsultasi dengan warga di desanya. Katanya mungkin karena keluarganya melupakannya, mungkin jarang dikirim doa untuk Mbak Raju. Intinya, Mbak Raju minta dikirim doa. Padahal mereka itu sering ngirim doa. Ziarah ke kuburannya juga sering. Karena saran warga, akhirnya mereka makin sering dan semakin khusyuk ngirim doa untuk Mbak Raju. Tapi tetap saja, Mbak Raju terus menunjukkan wujudnya. Mereka sekeluarga resah dan takut. Yang mereka takutkan, Mbak Raju gak tenang di alamnya yang sekarang. Mereka semua mikir kenapa bisa, apa yang salah dengan Mbah. Padahal selama hidupnya, Mbah adalah orang yang baik budi dan rajin beribadah juga. Tapi kenapa? Nah, inilah yang jadi pertanyaan besar untuk keluarga angkatnya Pak Hanbi. Di sini Pak Hanbi mendengarkan pengalaman yang aneh dan menyeramkan dari keluarganya. Seperti percaya tidak percaya, ternyata mirip seperti yang dialami. Yang pastinya bukan cerita yang enak didengar soal Mbak Raju. Apalagi di sini Pak Handi pun ngejelasinlah ke Neneng soal maksud kedatangannya. Itu karena Pak Hanbi ini merasa terpanggil melalui mimpi, yang seolah itu cara Mbak Raju manggil Pak Hanbi untuk pulang. Yang sebelumnya Pak Hanbi ini benar-benar gak ngira kalau Mbak Raju udah meninggal. Di sini Pak Handi pun yakin kayaknya ada sesuatu yang membuat Mbak Raju selalu menampakkan wujudnya. Itu pasti ada sebabnya. Pak Hanbi pun ngajak Neneng buat nyari jalan keluarnya. Pak Hanbi siap bantu keluarga Mbak Raju, dan demi terjawab juga pertanyaan Pak Hamdi, kenapa Mbak Raju selalu menunjukkan dirinya yang sudah tiada. Besoknya mereka semua itu ke kuburan Mbak Raju, nganterin Pak Hanbi mau ngejenguk atau ziarah pertama kalinya ke kuburan Mbak Raju, yang kebetulan kuburannya gak gitu jauh dari rumah Mbak Raju. Setelah ziarah, Pak Hanbi ini ngajak Neneng dan suaminya untuk mencari ustadz yang kira-kira bisa berkomunikasi dengan makhluk lain atau dengan sebangsa jin. Mungkin ada yang mau disampaikan dengan Mbak Raju. Tapi karena mereka nggak bisa berkomunikasi secara langsung, jadi mereka nggak tahu apa alasan Mbak Raju selalu menunjukkan wujudnya. Tapi masalahnya, Neneng ini juga udah jelasin sebenarnya udah beberapa kali mereka manggil ustadz atau orang pintar yang bisa berkomunikasi dengan jin, tapi mereka selalu kesulitan dan gagal berkomunikasi dengan Mbah. Anehnya, cuma Eyang yang gampang berkomunikasi dengan Mbah, tapi suara Eyang benar-benar udah gak jelas. Sama sekali mereka gak ngerti apa yang dimaksud Eyang Sumi. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah yang udah mau zuhur,
Di sini barulah titik terang dari kejadian ini semua perlahan mulai terjawab. Itu karena Pak Hanbi. Ini semua ada hubungannya dengan Pak Hanbi. Yang ini sama sekali di luar perkiraan mereka semua. Jadi itu bermula saat mereka pulang dari ziarah. Begitu sampai di rumah, Pak Hanbi tiba-tiba buat seisi rumah ngerasa heran. Itu karena gelagat Pak Hanbi yang aneh seperti nggak biasa. Contohnya dia mau berangkat sholat ke musola ujung pakai baju bapak. Bajunya Mbak Raju yang masih tersisa. Tanpa pikir panjang, Neneng langsung ajak Pak Hanbi ke kamar Mbak Raju. Siapa tahu mau memilih baju yang tersisa. Di situ ada lemari yang masih nyimpan baju-bajunya Mbah yang udah lama banget. Karena udah lama banget disimpan, Neneng sempat bilang, "Yakin bang mau dipakai? Ntar gatel lo. Pakai baju mas aja dulu sholatnya bang." Tawar Neneng untuk pakai baju suaminya ke Pak Hanbi. "Mau pakai yang itu aja nggak apa-apa. Saya kangen sama bapak." Tunjuk Pak Hanbi ke dalam lemari tersebut. Neneng ambil baju yang ada di lemari beserta peci yang biasa Mbak Raju pakai dulu. Berangkatlah Pak Hanbi ke musola. Sepulang sholat zuhur, mereka mau siap-siap makan siang. Pak Hanbi tiba-tiba minta dibuatin teh, enggak pakai gula. Di sini Neneng langsung ngerasa ada sesuatu yang janggal. Karena di rumah mereka, kebiasaan Mbak dulu setiap pulang dari musola selalu minta dibuatin teh. Lagi pula istrinya Pak Hanbi pun bingung, kenapa tumben gak pakai gula dan cuma Mbah yang minum teh itu tanpa gula. Pernah juga waktu Pak Hanbi dengan istrinya sedang keluar pergi makan sebentar. Lalu Neneng menelpon untuk menanyakan satu hal. Cuma mau tanya, di mana Pak Hanbi meletakkan kunci motor suaminya. Karena mau dipakai. Tapi yang didengar dengan Neneng justru suara Mbak Raju. Neneng sampai heran dengan apa yang barusan didengar. Seperti gak percaya. Tapi betul-betul di sepanjang telepon yang Neneng dengar adalah suara Mbak Raju. Lalu sering sekali berulang kejadian soal kebiasaan-kebiasaan Mbak Raju yang dilakukan oleh Pak Hanbi. Yang akhirnya Pak Hanbi sendiri pun bingung. Kenapa ia memakai baju Mbak Raju? Kenapa ia minta dibuatkan teh? Pokoknya banyak kegiatan di luar kesadarannya. Singkat cerita, di saat mereka mau makan malam, ada keanehan lagi yang mana Pak Hanbi mengajak seluruh isi rumah untuk duduk dan mendengarkan penjelasan dia. Gelagatnya seperti lesu, tidak seperti orang yang masih muda. Nada bicaranya lama-kelamaan berubah yang membuat keadaan semakin merinding. Di situ, Pak Hanbi berbicara dengan suara dan nada suara Mbah. Neneng yang sudah mengerti maksudnya, sudah mempersiapkan mental jika bakal terjadi apa-apa. Tanpa berlama-lama, Pak Hanbi jelasin soal nazar yang membuat keluarganya heran. Nazar apa? Mereka semua sudah yakin kalau di dalam tubuhnya Pak Hanbi itu sudah diisi Mbak Raju. Dan Mbak Raju jelasin soal hutang nazar dengan penuh penyesalan. Sampai di situ saja. Cuma itu saja yang dijelaskan Mbak Raju. Karena setelah itu Pak Hanbi langsung mematung. Semua keluarga Pak Hanbi bengong melihat gelagat dan penjelasan Pak Hanbi saat itu. Akhirnya Pak Hanbi minta ke kamar. "Saya mau istirahat aja, badan saya lemes." Minta Pak Hanbi pada istrinya dan izin ke semua keluarganya. Sampai di kamar Pak Hanbi tidur sampai sore. Dan sorenya Pak Hanbi bangun dengan kebingungan. Dia bingung kenapa dia pakai baju koko punya Mbak Raju. "Dek, kenapa saya pakai baju ini? Ini kan baju bapak," tanya Pak Hanbi pada istrinya. Dalam hati istrinya, ternyata memang betul sedari tadi pulang dari kuburan, itu bukanlah diri Pak Hanbi, melainkan itu Mbak Raju. Pak Hanbi kelihatan sangat kelelahan, padahal kegiatan ia cuma sholat, makan dan tidur. Akhirnya yang rencananya malam itu mereka kembali ke Jakarta, tapi justru tidak jadi. Malamnya mereka semua keluarganya ngumpul diskusi, membicarakan soal nazar apa yang dimaksud oleh Mbak Raju tadi siang saat merasuki tubuh Pak Hanbi. Tanpa sulit sekali menelaah apa yang dinasarkan Mbak Raju. Sampai larut malam berdiskusi pun belum dapat jawaban berikutnya. Paginya Pak Hanbi dan istrinya pulang balik ke Jakarta karena Pak Hanbi ini juga nggak bisa lama-lama cuti. Tapi sebenarnya
Saat itu, tubuh Pak Hanbi masih benar-benar berasa letih, kayak nggak enak badan sejak kemarin. Mau gimana lagi, tetap dipaksakan pulang. Nggak enak dengan atasan dan rekan kerja jika cuti lebih dari waktu yang ditentukan. Mereka pun pamit pagi itu. Di sini sebelum pamit, Pak Hanbi minta sama nenek, "Kalau ada apa-apa lagi, saya siap bantu ya. Hubungi saya segera. Saya nanti lekas ke sini, Neng. Tolong urus ibu," kata Pak Hanbi sembari pamit. Di sepanjang perjalanan pulang, Pak Hanbi ini kepikiran. Bukan cuma soal nazarnya, tapi yang aneh, kenapa Mbah masuk ke tubuhnya? Padahal di situ ada anak kandungnya Mbah, tapi kenapa Mbah lebih memilih Pak Hamdi? Singkat cerita, sampailah di Jakarta. Pak Hanbi masih berasa gak enak badan, dan itu berlangsung selama 1 minggu. Pak Hanbi sampai panik karena dia takut kejadian kayak Eyang yang diceritakan nenek. Dalam waktu singkat, kan Eyang sakit-sakitan sampai gak bisa jalan, dengar, dan juga berbicarakan. Nah, itu juga yang ditakutkan Pak Hamdi terjadi pada dirinya. Tapi setelah seminggu, syukurnya sakitnya pun reda. Lalu beberapa bulan kemudian, setelah Pak Hamdi nunggu kabar nenek, akhirnya nenek nelpon, minta segera untuk datang ke desa. Ada hal yang penting soal Mbah yang harus dia jelaskan. Tanpa berlama-lama, langsung mereka persiapkan berangkat lagi ke desa dengan mengajak istri dan anak tertua Pak Hamdi, salah satunya Rifki. Waktu perjalanan ke desa, di sini Pak Hamdi sudah persiapkan kamera. Kalau emang dia ngelihat penampakan orang yang mirip dengan Mbah lagi, itu rencananya mau difotoin, tapi sama sekali nggak kelihatan lagi. Akhirnya mereka nyampe di desa. Pas nyampe, itu mereka sempat singgah juga di musola ujung dengan berharap ketemu sosok Mbah lagi. Tapi tetap saja mereka nggak ketemu lagi. Lalu setelah dari musola, mereka ke rumah. Di rumah ternyata sudah ramai, karena semua anak-anaknya Mbah udah pada ngumpul dari luar kota yang saat itu sedang membicarakan soal nazar Mbah Raju. Di sini nenek langsung nyambut mereka. Ternyata Pak Hanbi itu emang yang paling ditunggu-tunggu dengan keluarganya itu. Nenek pun langsung menjelaskan, "Kami semua sudah tahu Bang apa yang dinazarkan oleh Bapak," kata nenek. Keluarganya nampak diam, begitu juga Pak Hanbi. "Mbah sempat sakit sebelum meninggal, aku ingat itu. Dia jual tanah untuk operasi tumornya. Setelah operasi berhasil dan sembuh, Mbah bernazar. Yang pertama, bakal melanjutkan pembangunan musola ujung. Yang kedua, ia mau mencarimu Bang. Ia merasa bersalah waktu kamu pergi dari kami. Tapi pada akhirnya, Bapak gak nempatin semua nazarnya," jelas nenek singkat. Biar ku jelas lagi detail penjelasannya nenek. Sungguh mulia nazar Mbah Raju. Karena ia tidak tega melihat warga desa yang beribadah di tempat yang tidak layak. Tapi alasan kedua, yaitu berhubungan dengan Pak Hanbi, justru lebih menyentuh hati Pak Hanbi. Saat Mbah sakit, itu terjadi beberapa bulan setelah Pak Hanbi kabur dari rumah, yaitu di tahun 90. Karena Pak Hanbi anak yatim piatu dan sudah lama dirawat Mbah Raju, Pak Hanbi dianggap seperti anak sendiri. Mbah selalu merasa bersalah saat Pak Hanbi melarikan diri karena disudutkan Eyang Sumi dan beberapa anak kandungnya. Di lain hal, Mbah Raju juga khawatir Pak Hamdi sebatang kara di tempat asing. Lalu setelah itu, tidak lama kemudian Mbah sembuh setelah operasi. Keluarganya nggak ada yang tahu kalau Mbah pernah bernazar. 2 tahun kemudian setelah operasi dan Mbah sembuh, penyakit Mbah kambuh lagi. Penyakitnya semakin parah yang akhirnya Mbah meninggal di tahun 1992 dengan meninggalkan hutang nazarnya. Nah, karena ada seseorang yang memang punya kemampuan soal ini yang membantu keluarga Mbah Raju memecahkan apa yang dinazarkannya. Maka dari itu keluarga ini bisa tahu soal nazar dari Mbah Raju. Katanya juga, Mbah gak tenang sebelum nazarnya dilunasin. Maka dari itu semua keluarga diminta untuk berkumpul. Dihubungi nyuruh semuanya ngumpul, membicarakan bagaimana melunaskannya, karena ini termasuk kesepakatan bersama menyangkut uang.
Padahal musola Ujung sudah selesai renovasi, tapi demi nazar Mbah Raju, keluarga tetap menyumbang. Dan mereka pun meminta untuk Pak Hanbi bisa memaafkan Mbah soal nazarnya, yang mana sama sekali Mbah tidak berusaha mencari Pak Hanbi saat Pak Hanbi kabur dulu. Akhirnya keluarga kembali berziarah ke makam Mbah Raju, menemani Pak Hanbi, mengirim doa juga, menyampaikan pesannya untuk Mbah Raju. "Pak, ini Hanbi. Hanbi sudah pulang. Setelah Bapak masuk ke dalam mimpi Hanbi, Hanbi langsung pulang. Terima kasih Pak, sudah banyak berjasa untuk Hanbi. Bersikap adil sama Hanbi yang bukan anak kandung sendiri. Terima kasih sekali lagi, Bapak sudah adopsi Hanbi dari umur 3 tahun. Kata Pak Hanbi di atas batu nisan Mbah Raju. Setelah semua nazarnya Mbah dilunasin dengan keluarganya, barulah semua keluarganya tenang. Dan inilah sebabnya kenapa saat itu Mbah masuk ke tubuhnya Pak Hanbi. Padahal Pak Hanbi bukan anak kandung. Itu karena nazarnya yang berhubungan dengan Pak Hanbi. Dan itu juga sebabnya kenapa Pak Hanbi ini dimimpikan yang seolah Mbah manggil Pak Hanbi pulang. Dan itu juga sebabnya kenapa sosok Mbah sering kelihatan di musola Ujung, yang hanya bisa dilihat dengan keluarganya saja. Sejak semuanya sudah dilunasin, gak lama kemudian Eyang Sumi juga akhirnya meninggal. Inilah kisah yang dialami Pak Hanbi dan keluarga angkatnya di suatu desa. Yang mana dari kisah ini juga semoga kita bisa jadikan pembelajaran betapa pentingnya nazar itu dipenuhi. Oke teman-teman, seperti itu akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.